Jika demokrasi adalah dasar negara kita, lantas bagaimana kata demokrasi itu dijalankan dengan baik? Prasakata ini bukan hanya soal agenda pesta 5 tahun sekali, atau siapa calon yang berpidato dengan janji-janjinya, akan tetapi siapa yang kembali ke dasar negara yang telah ditulis jauh sehari setelah negara ini menyatakan merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 adalah tembok akhir dari kata yang disahkan secara nyata dan tersusun rapi, bahwasanya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa. Prasakata ini terus diucap setiap 1 minggu sekali oleh 552.000 sekolah. Suara yang nyaring pada hakikatnya belum bisa menembus tembok oligarki yang ada. Bahkan seringkali suara yang tajam berakhir dengan nyawa yang melayang atau tubuh yang tak lagi ditemukan. Dan bagaimana jika sistem yang diciptakan untuk menjaga stabilitas negara pada satu waktu digunakan untuk menunjukkan kekuatan suatu kelompok? Militer digunakan bukan hanya sebagai tameng kedaulatan negara, tetapi juga sebagai kendaraan politik suatu kelompok. Meski berhasil diruntuhkan dengan munculnya era reformasi, akan tetapi seiring berjalannya waktu, warisan Orde Baru masih menyisakan benih-benih kecil di panggung kekuasaan. Untuk menelisik lebih dalam, kita harus kembali membuka buku yang telah lama usang, dan bagaimana pertama kali militer masuk ke ranah sipil, dan apa dampak dari hadirnya tentara dalam pemerintahan, dan kenapa warisan militeristik masih ada dan tumbuh kembali. Hold me tighter, this dynamic says it all. You're the curator and I'm your animal. Feel like I'm sinking underwater. Feel like I'm going over the falls. My mind's been Peran militer dalam politik Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan seringkali berdampak signifikan terhadap dinamika pemerintahan dan kehidupan masyarakat, terutama selama Orde Baru berlangsung. Di bawah rejim Soeharto, militer berperan dominan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Fenomena peran militer dalam sistem pemerintahan Orde Baru di Indonesia telah menjadi fokus perdebatan yang mendalam, mewarnai narasi sejarah politik tanah air. Keterlibatan militer dalam urusan pemerintahan pada era tersebut menjadi bagian integral dari proses pembentukan dan pemeliharaan kestabilan politik. Dialektika tersebut tidak hanya mencerminkan keberagaman pandangan terkait peran militer dalam kebijakan politik, tetapi juga memberikan wawasan tentang transformasi politik Indonesia. Pada masa Orde Baru, peran militer bukan hanya sebagai kekuatan yang turut membentuk arah kebijakan, akan tetapi ikut masuk dalam memainkan peran sentral di dalam pemerintahan, memberikan dimensi yang tajam sekaligus membentuk narasi yang mendalam tentang pemerintahan Orde Baru selama bertahun-tahun. Jika munculnya Dewi Fungsi ABRI hanyalah bentuk sempurna dari akar yang sebelumnya, dan jika dilihat dari tolak ukur sejarah, bagaimana militer yang seharusnya ada di perbatasan perlahan memasuki ranah sipil. Dalam konteks ini, kami menekankan ada sebab dan akibat. Oleh karena itu, kita harus melihat ke dalam struktur pertama kali munculnya militer di tengah hierarki masyarakat. Pada periode setelah kemerdekaan, kondisi politik Indonesia bisa dikatakan tidak stabil, terlebih datangnya agresi militer kedua oleh Belanda. Militer memegang peran penting dalam bagaimana bangsa ini meloloskan diri dari carut-marutnya penjajahan. Sebagai bangsa yang terjajah, apa yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin? Perombakan total di lini pemerintahan menjadi upaya yang terus dikejar oleh Soekarno, mengingat bangsa ini masih jauh dan masih banyak PR yang harus dikerjakan, seperti ekonomi yang belum merata, konflik antar daerah yang masih saja terjadi, dan yang paling penting menstabilkan panasnya konflik di lini internal pemerintahan. Mengingat apa yang terjadi setelah Belanda meninggalkan Indonesia sekitar tahun 50-an, terjadi peranan yang kompleks seperti kabinet yang sering berganti di waktu yang dekat, polarisasi ideologi partai, ketidakpuasan daerah yang kemudian memicu pemberontakan, dan kebuntuan konstituante adalah dasar bagaimana nantinya militer akan meminta kursi yang sejajar dengan parlemen inti pemerintahan sebagai orang yang berhak mengeluarkan suara. Akan tetapi sebelum beranjak ke sana, setidaknya kita harus tahu dasar apa yang mendasari militer harus kekeh masuk dalam lini inti pemerintahan. Seperti apa yang telah kami sampaikan, terjadi perbedaan sudut pandang yang tajam di lini pemerintahan. Kabinet yang sering berganti di waktu yang dekat pada dasarnya mengacu pada sistem multipartai yang dianut menyebabkan tidak ada satu partai pun yang memiliki suara mayoritas mutlak di parlemen.
Hal ini membuat pemerintahan harus dibentuk melalui koalisi yang rapuh. Jika salah satu partai menarik dukungannya, maka kabinet akan jatuh. Dan dengan kata lain, pergantian kabinet dalam waktu yang dekat menggambarkan kondisi di lini pemerintahan itu sendiri, di mana tidak ada poros puncak dari keputusan dan tidak selarasnya suara yang diusungkan, menggambarkan perdebatan yang sengit di kursi yang sejajar. Kabinet seperti Ali Sastro Amijoyo I hanya memimpin sekitar 3 tahun. Setelahnya kabinet Burhanuddin Harahap juga tidak lebih dari setahun. Polarisasi ideologi juga menghiasi era demokrasi parlementer, di mana jika dibedah ada 3 kubu yang kuat seperti nasionalis yang berasal dari Partai PNI, ideologi Islam yang datang dari Masyumi dan Nahdlatul Ulama, dan terakhir ideologi komunis yang datang dari Partai Komunis Indonesia. Peranan DNID dalam bagaimana meluaskan skala partai sangat masif dan menjadi tombak bagaimana partai ini tumbuh pesat. Di era yang sama juga ketika Soekarno gencar menerapkan pembangunan, akan tetapi pembangunan yang gencar dinilai oleh sebagian masyarakat hanya terjadi di daerah Jawa. Maka dengan itu muncul gerakan separatis dan pemberontakan oleh PRRI atau Permesta di daerah Sumatera yang mengancam integritas dan mengancam stabilitas keamanan nasional. Dasar-dasar inilah yang menggerakkan hati seorang jenderal, Aha Nasution, untuk bergerak masuk ke dalam lini pemerintahan. Peran militer pada saat itu memang memberikan dampak besar selain berperang melawan penjajah. Militer juga mempunyai peranan penting dalam menjaga stabilitas negara. Akan tetapi militer sebagai kendaraan pengamanan negara justru menjadi titik yang paling penuh tanda tanya. Tanda tanya di sini menyangkut ke dalam peranan militer yang takut disalahgunakan di tengah kondisi arus politik yang tidak stabil. Dirinya terinspirasi dari pemikiran seorang jenderal perang dari Prusia, yakni Karl von Clausewitz. Karl von Clausewitz sangat memberikan inspirasi bagi Aha Nasution karena ia merupakan tokoh penting yang ahli dalam strategi militer, sehingga sangat disegani oleh siapapun. Jika melihat dari sudut pandang Clausewitz, dirinya mengaitkan pemikirannya tentang peran dengan aspek-aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan politik. Dirinya memiliki pandangan bahwa perang dapat menjadi alat untuk tindakan politik melalui cara lain, bukan sebagai aktivitas militer saja. Politik dan militer sama halnya dengan sebuah mata uang yang memiliki 2 sisi, berbeda karena kedua sisinya dapat memberikan keuntungan satu sama lain. Hal itulah yang kemudian membuat Aha Nasution terinspirasi dengan pemikiran dari Clausewitz dan mencoba untuk digunakan sebagai dasar penguatan pemikirannya. Dengan adanya pemikiran yang terinspirasi dari jenderal perang ahli strategis seperti Clausewitz, kemudian membuat Jenderal Nasution memberikan asumsinya dengan membuat gambaran terkait hubungan antara sipil dan militer. Gambaran tersebut yakni hubungan antara sipil dan militer harus dilakukan suatu kerjasama yang selaras dan harmonis. Tidak ada batasan di antara keduanya dalam artian militer berhak mengetahui dan diikutsertakan ketika proses perumusan dan pemutusan kebijakan politik pemerintahan. Karena suatu kebijakan negara yang ideal penting untuk meminta pertimbangan dari ABRI sebagai aparat keamanan negara. Selain itu, Jenderal Nasution menyatakan bahwa ABRI juga berhak untuk diikutsertakan dalam lembaga negara baik yang bersifat eksekutif maupun legislatif. Hal itu diharapkan supaya seluruh aparat pemerintahan dan masyarakat mengakui bahwa ABRI memiliki posisi penting dalam pengambilan kebijakan politik negara. Konsep yang dicetuskan dan disebut sebagai jalan tengah ini pada dasarnya guna menstabilkan arus politik di dalam lini pemerintahan. Hadirnya militer di tengah perumusan atau pemutusan kebijakan dapat memberikan alur yang andil. Dewi fungsi ABRI di era Soekarno memang tak sedalam seperti Orde Baru, karena Nasution memberikan batasan bagi tentara ketika mengambil peranannya dalam berbangsa dan bernegara. Jalan tengah ini hanya menempatkan tentara sebagai wakil dari organisasi militer untuk diikutsertakan pada pengambilan kebijakan negara tingkat tinggi. Militer sangat membatasi peranannya supaya tetap berada dalam koridor otonomi yang telah ditetapkan dan berusaha mengantisipasi agar tidak ditunggangi oleh siapapun, khususnya para elit politik, untuk dijadikan sebagai alat dalam mencapai kepentingan golongan. Bahwa tentara Indonesia tidak akan pernah meniru negara-negara yang ada di Eropa, menjadikan tentara sebagai permainan politik. Konsep ini menjadi pedoman bagi tentara untuk tidak menguasai perpolitikan negara, namun turut berperan dalam pengambilan kebijakan untuk menentukan nasib negara. Pada dasarnya, jika mengurutkan dalam pola pikir yang lebih rasional, Jenderal Nasution hanya ingin peran keamanan negara atau di sini ABRI bukan hanya dianggap sebagai kendaraan politik mati, akan tetapi militer juga berhak tahu alasan kenapa mereka harus patuh pada perintah. Mengingat di era yang sama, stabilitas politik di inti pemerintahan sedang tidak baik-baik saja. Akan tetapi usulan dari jenderal militer itu belum diterima dan masih menuai kontroversi, sehingga perlu dikaji ulang supaya dapat diterima oleh seluruh kalangan. Usaha dari Nasution tidak cukup sampai di situ. Pada tanggal 11 November 1958,
Pada pidatonya, Nasution menjelaskan konsep jalan tengah yang dibuat olehnya. Nasution menciptakan sebuah konsep jalan tengah karena ia memiliki cita-cita dan harapan yang sangat besar bagi negara di masa yang akan datang. Untuk memahaminya, kita harus tahu dulu bagaimana militer memiliki peranan yang sangat besar sejak awal terbentuknya pemerintahan Indonesia, sebagaimana yang tercatat dalam sejarah bangsa ini, di mana sebelum Indonesia merdeka, yang mana militer telah berjuang bersama rakyat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Militer juga memiliki peranan yang sangat besar ketika masa revolusi untuk mempertahankan kemerdekaan dari para penjajah yang berusaha untuk menguasai Indonesia kembali. Jika melihat peranan bagaimana militer masuk ke ranah sipil, contoh yang paling sering digunakan adalah berlangsungnya pemilihan umum pada 1955, di mana perangkat keamanan militer dan polisi atau yang di sini disebut ABRI mendapatkan hak untuk menentukan pilihan dalam pencoblosan umum yang dilangsungkan. Dengan dasar dan pengaturan yang ketat seperti ABRI dilarang berkampanye dan hanya boleh memberi suara dalam pemilihan atas pilihannya sendiri. Konsep seperti apa yang diharapkan Jenderal Nasution tetap bertahan hingga runtuhnya Orde Lama, di mana dalam rentan waktu ini banyak kebijakan yang dinilai gagal oleh rakyat, menyudutkan posisi Soekarno sebagai pemegang kekuasaan. Penandaan akar hilangnya kendali Soekarno merujuk pada krisis yang terjadi dan stabilitas politik yang semakin panas. Kompleksitas dalam rentan waktu ini juga ditandai dengan adanya gerakan G30 SPKI yang membuka gerbang yang lebih besar, di mana kendali politik Soekarno hilang dalam kurun waktu yang sangat cepat. Dalam posisi seperti inilah pada 11 Maret 1966 muncul satu mandat yang disebut dengan Super Semar, mandat yang melanggengkan perintah Jenderal Soeharto dalam segala bentuk keputusan tanpa harus ada campur tangan Soekarno. Pada hakikatnya naskah mandat yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ditemukan, akan tetapi mandat ini jugalah yang nanti akan menjadi modal transisi kepemimpinan negara. Dan pertanyaannya, bagaimana seorang jenderal akan memimpin sebuah negara? Diangkatnya Jenderal Soeharto sebagai presiden penuh pada tahun 68 oleh MPRS, membawa militer ke posisi yang dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan baru ini disambut dengan hangat oleh sebagian kecil kalangan politisi sipil, sedangkan sebagian besar menerimanya dengan terpaksa karena memang militerlah yang pada saat itu paling kuat. Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, akuilah bahwa peran militer pada masa itu lebih banyak dalam hal politik sosial dibanding dengan pertahanan keamanan. Hal ini didasari dengan cara bagaimana Soeharto menundukkan suara di tengah arus politik yang tidak stabil. Super Semar dianggap sebagai alat masuknya Soeharto ke inti kekuasaan. Bagaimana tidak, secara de facto Soeharto telah berhasil menggantikan Soekarno hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu jika kita berbicara tentang bagaimana Soeharto memimpin negara dengan cara militeristik, maka kita harus mulai dari mana Soeharto memperkuat tiangnya di lini pemerintahan. Setelah hilangnya komunisme di struktur negara, Soeharto mengkaji ulang setiap elemen anggota di pemerintahan. ABRI ditunjuk langsung oleh Soeharto. Ambillah contoh seperti di DPR, dari 500 kursi yang disediakan, 100 kursi diantaranya diisi oleh anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan ini terstruktur rapi hingga anggota pemerintahan daerah, di mana dalam setiap tubuh parlemen ada anggota ABRI di dalamnya. Jika melihat bagaimana militer terlibat dalam kebijakan politik, hal ini menjadi fenomena yang membedakan dewi fungsi yang diusung Jenderal Nasution dan pelaksanaan jangka panjang oleh Soeharto. Saat itu ABRI tidak hanya memegang peran sebagai penjaga keamanan, tetapi juga terlibat secara aktif dalam pengambilan kebijakan politik. Keterlibatan ini mencakup seperti pemilihan presiden, penetapan kebijakan nasional, dan pengaruh yang kuat pada struktur politik di tingkat daerah. Sebagai pilar keamanan negara, militer tentu saja mendapatkan legitimasi kuat dalam mempengaruhi dinamika politik pada periode tersebut. Kebijakan nasional pada masa Orde Baru menciptakan pola politik yang mencengangkan. Militer tidak hanya memberi kontribusi dalam perencanaan strategis keamanan nasional, tetapi lebih jauh, mereka juga terlibat dalam formulasi dan implementasi kebijakan ekonomi, politik, dan sosial. Peran mereka sering jauh lebih dominan daripada suara partai politik atau kelompok masyarakat sipil. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam dinamika bernegara dan berpolitik, di mana keputusan strategis negara seringkali dipengaruhi oleh keterlibatan dan intervensi kekuatan militer. Keterlibatan militer dalam proses pemilihan presiden menjadi salah satu aspek yang menonjol dalam membentuk politik Orde Baru. Bagaimana tidak, 32 tahun lamanya Soeharto berdiri tegak dalam struktur kepemimpinan jangka panjang,
Pada era Orde Baru, militer memiliki peran signifikan dalam proses pemilihan presiden dan kepala daerah. Hal ini terjadi karena kekuatan militer terwakili melalui keberadaan fraksi ABRI, baik di dalam MPR maupun di DPR. Meskipun proses pemilihan presiden dilakukan secara formal di MPR, tetapi tetap saja kuat dipengaruhi oleh intervensi militer dalam mendukung kandidat yang diinginkan. Hal ini menciptakan dinamika politik yang cenderung otoriter, dengan militer memainkan peran penentu dalam pemilihan pemimpin tertinggi negara. Keterlibatan militer dalam pemilihan presiden menciptakan ketidaksetaraan dan pembatasan politik. Kandidat yang memiliki hubungan baik dengan militer memiliki keunggulan yang signifikan, sementara partai atau kandidat yang dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan militer menghadapi hambatan serius. Pemilihan presiden yang diatur dengan ketat oleh militer menghasilkan pemandangan politik yang kurang demokratis, di mana pilihan rakyat dibatasi oleh dominasi angkatan bersenjata. Lebih lanjut, ketidakseimbangan kekuasaan yang dihasilkan dari dominasi militer menciptakan resiko penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Keberhasilan militer dalam menjaga stabilitas politik telah memunculkan dilema terutama terkait dengan cara penindakan yang digunakan. Keterlibatan militer dalam politik domestik, terutama dalam operasi terhadap gerakan separatis dan pemberontakan, menciptakan dampak signifikan terhadap masyarakat. Cara represif yang keras, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat. Pembelakuan hukuman yang tidak adil, penyiksaan dan penghilangan paksa adalah praktik yang terus mewarnai sejarah peran militer di era Orde Baru. Lalu muncul pertanyaan, apa perbedaan dewi fungsi yang diciptakan Jenderal Nasution dengan cara yang dipakai oleh Soeharto? Perbedaan utama terletak pada tujuan gagasan jalan tengah yang diusung Jenderal Nasution, dicetuskan sebagai penyelamat agar militer tidak dikuasai politisi sipil dan negara tidak jatuh ke tangan militer total. Sebaliknya di era Soeharto, dewi fungsi dimanfaatkan untuk hegemoni kekuasaan otoriter guna melanggengkan dominasi militer dalam segala aspek dan menekan oposisi yang berseberangan dengan kehendak Soeharto. Di sisi lain, Soeharto memang berhasil membawa perekonomian Indonesia melesat pesat. Di tingkat Asia Tenggara saja, Indonesia dijuluki sebagai macan Asia. Akui saja bahwa Soeharto memang berhasil membawa perekonomian Indonesia jauh lebih baik dan lepas dari hiperinflasi di tahun 60-an. Akan tetapi kita juga harus mengakui bahwa Soeharto memimpin negara ini dengan cara-cara represif dan otoriter. Pada dasarnya militer diciptakan sebagai alat pengamanan negara di perbatasan. Akan tetapi dengan dewi fungsi Soeharto memasukkan militer ke lini tengah masyarakat sipil, menciptakan ketidakseimbangan di tubuh politik dan di tengah masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia kerap kali terjadi. Suara dibungkam dan rakyat didiamkan demi lancarnya sebuah kebijakan. Dominasi militer dalam struktur kekuasaan memberikan dampak yang negatif pada perkembangan demokrasi, partisipasi politik masyarakat sipil dan partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi seakan terbatas akibat kontrol ketat militer. Pemilihan umum sebagai instrumen dan mekanisme legal memang diselenggarakan secara periodik tetapi berada dalam bayang-bayang otorianisme. Kuatnya dominan militer menjadi kendala utama terhadap perkembangan demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia sebagai instrumen demokrasi politik partisipatif seringkali ditekan atau dihambat. Kondisi ini tentu saja menciptakan lingkungan politik yang kurang inklusif. Pembatasan ini menciptakan ketidakseimbangan antara kekuatan militer dan kepentingan rakyat. Dominasi militer juga membentuk dinamika politik yang sering mendahulukan kepentingan militer sendiri daripada kepentingan rakyat. Terlebih jika kita melihat keterlibatan militer dalam kebijakan ekonomi, politik, dan sosial, menciptakan struktur politik yang lebih mementingkan kepentingan internal. Keterlibatan militer dalam ranah sipil menciptakan tindakan yang represif, dan seringkali nyawa tak lagi dianggap sebagai yang berharga, akan tetapi dianggap sebagai yang harus dibayar. Selama 32 tahun juga banyak tragedi berdarah yang terjadi, seperti pembantaian massal di tahun 65 hingga 66, yang dimana setiap orang yang dianggap sebagai komunis akan dihilangkan. Peristiwa Tanjung Priuk, pembunuhan aktivis Marsina, peristiwa 27 Juli 96, penculikan aktivis di tahun 97 hingga 98, tragedi Trisakti dan Semanggi, kerusuhan Mei 98 yang menyasar etnis Tionghoa, dan operasi militer di daerah konflik seperti di Aceh, Papua, dan Timor Timur. Ini adalah bukti bahwa tragedi ini adalah puncak dari tindakan represif militer. Puncak dari kemarahan rakyat terjadi di 98, ketika demonstrasi meminta Soeharto untuk turun dari jabatannya. Secara garis besar dewi fungsi militer memang tidak langsung dihapus secara langsung, akan tetapi bertahap dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun setelah Habibie digantikan Gus Dur lewat sidang umum MPR pada tahun 99.
Gus Dur langsung mencabut hukum dan doktrin Dewi Fungsi di mana pemisahan Polri dari tubuh ABRI terjadi pada tanggal 1 April 1959, mengembalikan fungsi kepolisian murni untuk keamanan dalam negeri, dan penghapusan praksi di parlemen pada tahun 2004, landasan hukum baru seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang secara tegas melarang prajurit aktif menduduki jabatan politik di luar institusi. Akan tetapi, 20 tahun berlalu, meski Presiden Prabowo secara tegas membantah adanya niat kebijakan yang menghidupkan kembali Dewi Fungsi ABRI, akan tetapi peranan militer di ranah sipil mulai terlihat masif sejak Prabowo resmi menjabat sebagai presiden. Tentara mulai terlihat di bidang-bidang seperti program makan bergizi gratis, di pengadilan, proyek strategis nasional, dan ketahanan swasembada pangan. Tentara diletakkan di titik-titik sentral lahan hutan, seperti apa yang terjadi di Papua sekarang. Lewat film dokumenter Garapan Dandi Dwi Laksono dan Paju Dale, kita diperlihatkan betapa masifnya peranan militer di ranah sipil, meski tidak secara sah mengembalikan Dewi Fungsi. Akan tetapi secara perlahan kita diberi pertanyaan, bahwasanya apakah Orde Baru akan muncul kembali?